Sebagai seorang pengamat kebijakan publik, ekonomi, dan politik, termasuk mengamati soal keuangan negara, saya menunggu-nunggu laporan APBN dari Kementerian Keuangan. Sebab dalam 3 bulan ini, ada banyak kebijakan yang mendapatkan reaksi ramai di masyarakat. Misalnya kebijakan PPN 12%, kebijakan efisiensi anggaran, program makan bergizi gratis, dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Biasanya, Kementerian Keuangan secara rutin setiap bulan memberikan laporan APBN. Tapi hingga bulan Maret ini, Kementerian Keuangan belum melaporkan kondisi APBN kita. Apakah target-target penerimaan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak? Hal ini membuat saya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Karena bukan hal yang biasa terjadi hal yang seperti ini. Di tengah menunggu-nunggu laporan bulanan dari Kementerian Keuangan yang belum rilis, dalam 1 minggu terakhir ini malah muncul masalah keuangan yang lain, yaitu korupsi Pertamina. Publik menduga potensi loss dari korupsi Pertamina selama 5 tahun ini sekitar 1.000 triliun rupiah. Angka korupsi yang sangat fantastis dan membuat marah masyarakat. Tampaknya nilai korupsi di Indonesia saat ini sudah bukan miliar lagi, tapi sudah selalu menyentuh angka triliun rupiah. Korupsi dengan angka jumbo ini diyakini tidak mungkin bisa terjadi jika tidak melibatkan orang yang kuat, yang dekat dengan kekuasaan, dan juga memiliki jaringan kekuasaan yang luas. Jika demikian, kondisi korupsi Indonesia memang sangat mengkhawatirkan saat ini. Skandal korupsi Pertamina sepertinya semakin meluas dan memasuki babak baru. Kalau pada awalnya hanya Ade Armando, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Hotman Paris Hutapea, dan para buzzer dan influencer koruptor saja yang menyerang Ahok, maka pada Jumat 14 Maret yang lalu, Presiden ke-7 Joko Widodo juga mulai ikut terjun, langsung menyalahkan Ahok. Jokowi menyayangkan peran Ahok sebagai komisaris Pertamina yang memegang manajemen kontrol Pertamina, karena menurut Jokowi, Ahok gagal mencegah terjadinya korupsi Pertamina. Saya sendiri agak terheran-heran dengan sikap Jokowi ini dan para buzzer koruptor, karena mereka tidak sedikit pun menyalahkan Menteri BUMN Erick Thohir. Padahal Menteri BUMN Erick Thohir adalah orang yang mengangkat para koruptor ini menjadi direksi Pertamina. Dan Erick Thohir mengangkat para koruptor ini menjadi direksi Pertamina adalah atas persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Kan aneh jadinya kalau sekarang Jokowi dan para buzzer koruptor malah menyalahkan komisaris Ahok. Apa Jokowi dan para buzzer koruptor ini tidak mengerti Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003? Nggak mungkin kan? Sikap Jokowi saat ini menjadi semakin aneh karena ternyata sewaktu menjadi komisaris Pertamina, Ahok sudah meminta beberapa kali untuk bertemu dengan Presiden Jokowi untuk melaporkan temuannya dan melaporkan pandangannya tentang para direktur Pertamina dalam mengelola Pertamina. Ditunggu-tunggu selama 7-8 bulan, tetapi Jokowi tidak mau menemui Ahok. Hingga Ahok mengundurkan diri dari jabatan komisaris Pertamina. Karena Jokowi tidak mau menerima permohonan Ahok untuk bertemu, jadi wajar kalau Ahok menduga bahwa Jokowi tidak serius memberantas mafia migas. Walaupun Jokowi
membubarkan Petral. Lawang Sudirman Said saja setelah membubarkan Petral kemudian diberhentikan dari Menteri SDM. Kan itu sebuah kebijakan yang membuat tanda tanya. Sebenarnya Jokowi pro pemberantasan korupsi atau membiarkan korupsi migas. Sama seperti saat ini, sikap Jokowi dan para buzzer yang menyerang Ahok ini membuat kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Tampaknya Jokowi dan para buzzer, para influencer koruptor, serta pengacara koruptor ini sangat takut jika Ahok bersuara. Tampaknya mereka ini sangat takut jika Ahok membuka borok korupsi Pertamina. Malahan seolah-olah mereka ini lebih takut kepada Ahok dibandingkan kepada Kejaksaan Agung. Padahal Kejaksaan Agung lah yang membongkar skandal korupsi Pertamina ini. Kemana sebenarnya uang korupsi Pertamina ini mengalir? Apakah uang korupsi Pertamina ini ada mengalir ke peristiwa-peristiwa politik dalam kurun waktu 2018 sampai 2024 lalu, yang puncaknya pada Pilpres 2024. Semua itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu publik untuk dijawab oleh Kejaksaan Agung. Kasus korupsi di Indonesia sepertinya sudah sangat mengkhawatirkan karena ada di sektor yang penting, hampir di semua sektor, di semua tingkatan, dan dengan angka yang semakin jumbo. Malah saat ini marak joke tentang adanya liga korupsi di Indonesia. Digambarkan seolah-olah para koruptor saling berlomba dalam hal besarnya korupsi. Hal ini menggambarkan betapa menyedihkan dan banyaknya korupsi di Indonesia. Di berbagai sektor, di berbagai tingkatan terjadi korupsi. Situasi Indonesia mungkin sudah pada taraf darurat korupsi. Dalam kondisi korupsi yang semarak ini, apa masih mungkin Presiden Prabowo dapat mencapai target PDB ambisius 8%? Publik sangat menanti bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam menangani korupsi di Indonesia. Publik belum melihat langkah-langkah yang meyakinkan tentang penanganan korupsi di pemerintahan Prabowo. Publik berharap agar pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo tidak hanya omon-omon saja. Kasus pagar laut saja sampai saat ini tidak diketahui dalang utamanya. Kasus korupsi Pertamina diyakini masyarakat melibatkan orang kuat yang dekat dengan kekuasaan. Sebab korupsinya berlangsung selama 5 tahun dan dilakukan dengan sangat mencolok. Masakan BPK tidak tahu, masakan BPK tidak melihat ada kejanggalan dalam laporan keuangan Pertamina. Masakan pihak keamanan dan intelijen tidak tahu. Dan masakan Presiden Jokowi saat itu tidak mendapatkan laporan dari bawahannya. Mungkin Presiden Prabowo perlu memikirkan perlunya menerbitkan Perpu darurat korupsi agar kasus korupsi tidak semakin marak. Semakin keras suara-suara tuntutan di masyarakat agar kasus korupsi Pertamina ini tidak hanya sebagai pergantian pemain saja. Koruptor yang satu diganti dengan koruptor yang lain demi setoran komisi yang lebih besar. Seperti yang dikatakan Ahok, diduga komisi koruptor sekitar 2-4 US dollar per barel atau sekitar 1,6 juta US dollar per hari. Angka fee korupsi yang sangat besar. Jangan sampai kasus korupsi Pertamina ini seperti kasus korupsi Timah yang masuk angin dan hanya menangkap koruptor kelas teri saja. Tetapi dalang pemain utamanya lolos tak tersentuh hukum. Untuk itu, masyarakat sangat menunggu-nunggu
keberanian Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung untuk menangkap pemain utamanya. Masyarakat menantikan komitmen pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung untuk menangkap siapa saja yang terlibat. Juga masyarakat menantikan Jokowi dan Erick Thohir untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Masyarakat tidak percaya korupsi yang sangat besar ini tidak diketahui oleh Jokowi, karena Jokowi memiliki semua sumber daya untuk mengetahuinya, dan korupsinya sendiri terjadi cukup lama, yaitu 5 tahun. Demikian juga Menteri BUMN saat itu, Erick Thohir, dan para pejabat BPK diharapkan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Mengapa Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat orang-orang Petral menjadi Direktur Patraniaga dan Pertamina Shipping? Padahal pembubaran Petral merupakan upaya pemberantasan mafia migas. Mengapa BPK tidak dapat melihat kejanggalan dalam laporan keuangan Pertamina terkait dengan impor BBM dan zat aditifnya dalam kurun waktu yang cukup lama, 5 tahun? Ini semua menjadi pertanyaan yang masih kita tunggu-tunggu jawabannya. Kita juga terheran-heran mendengar berita untuk apa Menteri BUMN Erick Thohir menemui Kejaksaan Agung sampai malam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, saat ini undang-undang ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang BUMN tahun 2025. Tetapi saat korupsi Pertamina terjadi 2018 sampai 2023, Undang-Undang Nomor 19 ini yang berlaku. Berdasarkan undang-undang ini, yang punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi Pertamina adalah Menteri BUMN atas persetujuan Presiden. Dalam hal ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 ini, pada pasal 15 ayat 1, pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. Dalam ayat 2, dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh menteri. Lalu bagaimana tentang komisaris? Pada pasal 6 dikatakan, ayat 1, pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Ayat 2, komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Kalau kita mencermati isi pasal 6 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa komisaris itu hanya bisa mengawasi saja, tapi tidak bisa memberhentikan direksi Pertamina jika ia menemukan potensi korupsi dan hal-hal yang salah dalam pengelolaan Pertamina. Sebagai mancan ompong saja, komisaris Pertamina itu cuma bisa menyatakan tidak setuju dan melaporkan pendapatnya kepada Menteri BUMN dan Presiden. Jadi, berdasarkan Undang-Undang BUMN, yang lebih bertanggung jawab adalah Menteri BUMN. Lah kalau Menteri BUMN yang bertanggung jawab, itu berarti Presiden Jokowi juga bertanggung jawab. Sebab Menteri BUMN ini mengangkat direksi atas persetujuan Presiden. Itu sebabnya masyarakat menunggu Kejaksaan Agung memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir dan Jokowi. Tapi masih tanda tanya besar, apakah Kejaksaan Agung berani memeriksa Jokowi dan Erick Thohir? Kejaksaan Agung mungkin juga perlu meminta Presiden Prabowo untuk menonaktifkan Menteri Erick Thohir untuk mempermudah pemeriksaan kasus korupsi Pertamina ini.
Sejak viralnya kasus korupsi Pertamina ini, publik tidak terlalu mendengar sikap Menteri BUMN Erick Thohir, juga sikap Menteri SDM Bahlil, dan sikap Presiden Prabowo terkait kasus ini. Ini tampaknya menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati agar tidak terseret ke dalam arus. Di sisi lain, sejak mencuatnya kasus korupsi Pertamina ini, Ahok yang mantan komisaris Pertamina menjadi sumber informasi yang sangat digemari masyarakat. Pasalnya, ternyata Ahok memang melihat ada banyak praktek tender impor BBM yang tidak benar di Pertamina. Para direksi Pertamina yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini ternyata adalah orang-orang yang setiap minggu di dalam rapat dimarahi oleh Ahok karena kerjanya yang kurang bagus dan memang berpotensi merugikan keuangan negara. Demikian juga Ahok mengetahui banyak kebobrokan Pertamina dalam pengelolaan dan dalam hal pelaksanaan subsidi BBM. Dan Ahok juga mengetahui cara untuk mengatasinya, mengetahui cara untuk menangani korupsi Pertamina. Apa yang Ahok ketahui ini sebenarnya menarik untuk dikaji. Apakah dapat dipergunakan sebagai skema subsidi BBM dan gas LPG 3 kg. Selama ini, dana subsidi BBM dan LPG 3 kg dikatakan Menteri Bahlil mengalami kebocoran sekitar 30% yang nilainya mencapai 100 triliun rupiah. Kebocoran ini karena subsidi BBM dan LPG 3 kg memakai skema terbuka, skema yang rawan korupsi dan tidak tepat sasaran. Tetapi posisi Ahok yang hanya sebagai komisaris menjadikan Ahok hanya seperti macan ompong. Tidak bisa memecat para direksi yang bekerja jelek, hanya bisa menyampaikan keberatan dan melaporkan temuan dan pandangannya kepada Menteri BUMN dan Presiden Jokowi. Sayangnya, Presiden Jokowi saat itu tidak pernah mau menerima untuk bertemu dengan Ahok. Ada beberapa poin pandangan Ahok yang disoroti oleh Poltak News terkait dengan pembelian impor BBM, skema subsidi, dan pemberantasan korupsi di Pertamina. Pertama, Ahok mengusulkan agar tender impor BBM dilakukan secara transparan dan secara digital dan dicantumkan di dalam website LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Harga yang akan memenangkan tender adalah harga yang termurah di bawah harga kilang Indonesia. Yang kedua, Ahok juga mengusulkan agar BBM satu jenis saja, misalnya Pertamax saja. Pertalite dihapuskan dan Pertamax dijual pada harga keekonomiannya. Kebijakan satu harga dihapuskan. Untuk memenuhi prinsip keadilan, dilakukan dengan pemberian subsidi secara tertutup, yaitu dengan menggunakan voucher. Yang ketiga, Ahok mengusulkan agar skema subsidi BBM dilakukan dengan pemberian voucher My Pertamina langsung kepada pembeli BBM Pertamina. Voucher ini untuk digunakan dalam pembelian BBM berikutnya. Mobil yang mendapatkan subsidi BBM adalah mobil dengan CC kecil. Mobil dengan CC besar tidak mendapatkan subsidi BBM. Yang keempat, Ahok juga mengusulkan agar dilakukan digitalisasi pelaporan, mulai dari lifting minyak, pengangkutan kapal, sampai dengan SPBU. Nozzle-nozzle BBM semua didigitalisasi.
Dengan demikian, dari ruang kontrol Pertamina sudah dapat dideteksi potensi masalah dan potensi korupsi yang akan terjadi. Kelima, Ahok mengusulkan agar pembayaran-pembayaran dilakukan secara cashless. Penarikan dana tidak boleh lebih besar dari UMP, upah minimum provinsi. Semua pandangan Ahok ini juga bisa diterapkan dalam skema subsidi LPG 3 kg. Tetapi Ahok menyatakan semua yang dia usulkan itu ditolak oleh para direktur Pertamina. Ahok menegaskan bahwa semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh seorang direktur Pertamina yang bersih dan berkomitmen, yang mendapatkan dukungan kuat dari seorang presiden yang juga berkomitmen memberantas korupsi. Sayangnya saat itu Ahok tidak mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Dari informasi yang diberikan oleh Ahok, Sudirman Said, dan sumber-sumber yang dapat dipercaya lainnya, kita dapat melihat indikasi bahwa sekalipun ada pengungkapan kasus korupsi Pertamina yang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini, tetapi tampaknya Kejaksaan Agung tidak akan berani menangkap mafia migas kelas kakap. Hal ini mengingat reputasi Kejaksaan Agung yang selalu gagal menangkap koruptor kelas kakap. Sama seperti saat menangkap koruptor timah, hanya berani menangkap koruptor kelas teri saja. Memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir dan Joko Widodo juga diduga Kejaksaan Agung tidak akan berani. Dalam situasi seperti ini, tampaknya tidak akan ada perubahan di dalam Pertamina, baik dalam hal impor BBM, skema subsidi BBM dan LPG, dan pemberantasan korupsi di Pertamina. Saat ini, pemerintah sudah memasukkan Pertamina di bawah pengelolaan Danantara. Kita belum mendengar bagaimana strategi Danantara dalam pengadaan impor BBM, dalam hal skema subsidi BBM dan LPG 3 kg, dan juga dalam hal penanganan korupsi di Pertamina. Tanda-tandanya Danantara tidak akan melakukan perubahan apapun dalam pengelolaan Pertamina. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka mungkin di tahun-tahun yang akan datang kita masih akan mendengar lagi kasus korupsi Pertamina yang serupa dengan kasus saat ini. Tapi pertanyaannya, di bawah Undang-Undang BUMN 2025, undang-undang yang baru, apakah laporan keuangan Danantara akan diaudit oleh BPK? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saat ini bukan hanya buzzer dan influencer koruptor dan pengacara koruptor saja yang menyerang Ahok. Jokowi pun sudah turun langsung ke gelanggang untuk menyalahkan Ahok. Padahal yang punya kekuasaan mengangkat dan memberhentikan para direktur Pertamina yang korup itu adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Jokowi sendiri. Pertanyaannya, mengapa Jokowi sangat ketakutan terhadap Ahok jika Ahok buka suara tentang korupsi Pertamina? Hal ini hanya bisa kita pahami jika Jokowi berusaha agar kasus korupsi Pertamina ini tidak menyeret Jokowi, sehingga reputasinya yang dengan sangat bersusah payah dia raih dan dia jaga dapat tetap baik. Di dalam sepak bola, ada satu strategi yang mengatakan bahwa pertahanan terbaik adalah dengan menyerang lawan, mematahkan pembawa pesan. Tetapi masalahnya, jika masyarakat disuruh memilih mana yang lebih bisa dipercaya dalam soal pemberantasan korupsi Pertamina antara Ahok atau Jokowi, tampaknya Jokowi sangat sadar
bahwa masyarakat akan lebih percaya pada Ahok dibandingkan pada Jokowi. Reputasi Ahok masih sangat dipercaya dalam pemberantasan korupsi. Mungkin itu sebabnya maka Jokowi dan para buzzer koruptor dan pengacara koruptor berusaha membunuh karakter Ahok. Tapi apa bisa? Tidak semua masyarakat bisa dibohongi terus-menerus. Masyarakat juga tahu membedakan mana orang yang berkata jujur dan mana orang yang suka berbohong. Saran saya, Jokowi dan para buzzer koruptor dan pengacara koruptor sebaiknya tidak usah menyalahkan Ahok atas korupsi Pertamina. Sebab Ahok itu mau membantu Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi Pertamina. Toh Jokowi belum tentu ikut bersalah. Lebih baik Jokowi dan Menteri Erick Thohir dan para buzzer membantu Pertamina mengungkap korupsi Pertamina ini seperti yang dilakukan Ahok. Sampai saat ini, publik belum pernah melihat atau mendengar baik Menteri BUMN Erick Thohir maupun Jokowi membantu Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi Pertamina ini, khususnya membantu agar dalang kelas kakap korupsi ini dapat ditangkap. Padahal kedua tokoh ini sangat sentral perannya dalam pengelolaan Pertamina. Memang reputasi Jokowi dalam bidang hukum selama 10 tahun pemerintahannya dipandang buruk oleh publik. Yang paling menghebohkan adalah kasus perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang dipimpin Ketua MK yang adalah ipar Jokowi sendiri. Hasto Kristianto dalam video baru-baru ini juga menyebut bahwa Jokowi adalah orang yang berada di balik pelemahan KPK. Publik juga mencurigai ada tangan-tangan jahat yang menghalang-halangi pengungkapan dalang utama korupsi Pertamina. Publik sangat terheran-heran, mafia migas seperti Reza Khalid terus saja berkeliaran dengan bebas, padahal namanya selalu tersangkut dalam kasus-kasus korupsi Pertamina. Seolah-olah tangan-tangan kekuasaan selalu melindunginya. Publik berharap agar kasus korupsi Pertamina ini jangan sampai tidak mengungkap dalang utamanya. Sama seperti korupsi timah dan kasus pagar laut yang masuk angin. Cuma heboh saja adanya. Sebagai penutup, menarik mengamati bagaimana metode Ahok dalam mengukur sebuah pemerintahan. Apakah berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi atau hanya omon-omon saja? Menurut Ahok, keseriusan dan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan mafia migas dapat diukur dengan apakah Presiden Prabowo akan menerapkan transparansi dan digitalisasi dalam hal pembelian impor BBM, pemanfaatan LKPP dalam pembelian impor BBM, dan skema subsidi BBM dan LPG 3 kg secara tertutup. Jika tidak diterapkan, maka mungkin memang benar bahwa pemberantasan korupsi saat ini cuma omon-omon saja. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.